Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azib Hilmi Gimnastiar dari kelas KPI 3 dengan NIM 20510301003. Di sini saya akan menampilkan materi dari makalah yang telah saya buat dengan judul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Qur'ani. Latar belakang dari makalah ini adalah perkembangan zaman membuat perkembangan dunia bagaikan tanpa ada sekat dan batas yang berakibat pada sisi negatif. Terjadi banyak penyimpangan dan moral dan perilaku pada anak-anak dan usia remaja. Generasi muda sudah banyak yang terjerumus ke dalam perilaku-perilaku negatif dari sebab tidak adanya karakter yang tertanam pada anak tersebut, seperti banyaknya anak melawan orang tua, tawuran, tidak adanya rasa hormat kepada orang tua, dan bahkan ada yang pacaran dan sampai melakukan hubungan yang seharusnya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri. Dalam hal ini, keluarga yang menjadi lingkungan pertama kali memiliki posisi yang begitu penting dalam memberikan pengarahan dan pengaruh positif untuk membangun dan menanamkan karakter yang baik dan mulia, khususnya pada anak-anak dan generasi muda agar memiliki perilaku yang baik dan diharapkan di masyarakat. Di sini menampilkan rumusan masalah, yaitu bagaimana peran keluarga dalam membentuk generasi yang Qur'ani. Yang kedua, apa upaya keluarga dalam membentuk generasi yang Qur'ani. A. Peran keluarga dalam membentuk generasi yang Qur'ani. Anak dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tetapi Allah telah memberikan bekal, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena anak dilahirkan dalam lingkungan keluarga, maka disinilah tanggung jawab keluarga untuk mendidik dan mengembangkan apa yang dimiliki anak. Dalam hal menanamkan karakter yang Qur'ani pada anak, keluarga dapat mempraktekkan 3 piranti berikut ini. Yang pertama, melalui pendengaran, yang kedua melalui penglihatan, dan yang ketiga melalui hati atau kolbu. Melalui pendengaran. Pendengaran adalah suatu alat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Pendengaran berfungsi untuk menyerap informasi melalui suara yang ada di sekitarnya. Untuk menanamkan suatu karakter Qur'ani yang baik pada anak, maka yang harus dilakukan oleh setiap keluarga adalah dengan melalui pendengaran dan setiap anak, yakni dengan cara memberi nasihat yang baik atau mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah merupakan nasihat yang mampu menyentuh kalbu dan menumbuhkan semangat beramal. Maka dengan mau'idhah akan tercipta karakter Qur'ani yang baik pada anak. Yang kedua, mengajarkan perkataan yang baik pada anak. Sebagai orang tua, harus dapat memilah dan memilih kata dalam memberikan nasihatnya, karena setiap kata yang keluar dari apa yang diucapkan orang tua pada anak akan cepat ditangkap dan melekat pada ingatan anak tersebut. Ucapan bukanlah penentu pembentukan karakter pada anak, tetapi harus disadari bahwa ucapan juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter pada anak. Karena anak akan dapat menirukan apa yang diucapkan oleh orang sekitarnya, khususnya kedua orang tuanya.
Islam telah mengajarkan untuk memberikan nama yang baik bagi anak yang dilahirkan, karena dengan nama yang baik memiliki banyak dampak yang positif dan pada jiwa dari pertama kali mendengarnya. Islam juga telah mengajarkan untuk mengadani bayi yang baru dilahirkan. Karena itu terdapat hikmah yang begitu besar, sebagaimana yang telah diungkapkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak, mengatakan, yang pertama, agar ucapan pertama yang masuk ke dalam telinga manusia adalah harus kata-kata yang mengungkapkan sifat kebesaran Allah, keagungannya, dan syahadat yang menjadi syarat sah masuk Islam. Contohnya adzan. Harus diakui tentang sampainya dampak adzan ini ke dalam hati si bayi walaupun tidak merasakannya. Yang ketiga, kaburnya setan karena mendengar adzan. Sebelumnya, setan ini mengintai si bayi sampai dia dilahirkan, kemudian mengikutinya untuk menggodanya sebagai aplikasi ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keempat, ajakan kepada Allah, kepada agama Islam, dan kepada beribadah kepadanya harus melalui ajakan setan. Yang kedua, piranti yang kedua adalah penglihatan. Al-Qurushi mengemukakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kedua orang tua untuk menjadi teladan yang baik dalam bersikap, bertindak, serta berperilaku jujur pada berhubungan dengan anak. Caranya, 1. Mengajak anak sholat. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, dan mengajarkan hal-hal islami lainnya pada anak, seperti berbuat kebaikan, bersedekah, dan yang lainnya, hal-hal kebaikan. Hati atau kolbu. Kolbu memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan melalui cita rasa. Seperti orang tua harus memiliki sifat kasih sayang, khususnya kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan, dengan tidak pilih kasih terhadap anaknya. Semakin bertambah rasa cinta dan kasih sayang antara kedua orang tua pada anak, semakin banyak pula doa yang diucapkan pada anak. Menjawab rumusan masalah yang terakhir adalah upaya keluarga dalam membentuk generasi yang Qur'ani. Yang pertama, menanamkan nilai akidah. Menanamkan akidah merupakan pokok dasar manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Membangun dan menanamkan nilai-nilai akidah pada diri anak haruslah dilakukan oleh setiap orang tua, yakni dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa beserta sifat-sifat yang mulia. Langkah yang harus dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai akidah pada anak, yakni dengan membiasakan anak mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, ceramah agama, thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah, serta ucapan-ucapan yang sopan dan santun dari orang sekitarnya. Yang kedua, menanamkan nilai dan ajaran ibadah. Menanamkan ajaran ibadah ini merupakan suatu langkah untuk menyempurnakan penamaan nilai-nilai akidah. Ibadah merupakan suatu tatanan yang mengatur hidup manusia sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan takut dan patuh kepadanya. Kecintaan, ketundukan, dan patuh senantiasa dibuktikan dalam melaksanakan ibadah yang sudah diatur dalam syariat Islam, serta senantiasa takut akan siksanya kelak di akhirat apabila tidak tunduk dan patuh terhadap syariat yang telah ditetapkan. Secara umum, ibadah berarti mencakup semua perilaku dalam kehidupan manusia yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, orang tua perlu menanamkan nilai akidah ini pada anak, karena
Ibadah ini merupakan bentuk kecintaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menanamkan nilai sosial. Manusia adalah makhluk sosial, di mana Allah menciptakan manusia agar melakukan interaksi sosial. Dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dianjurkan pada kita untuk menampilkan akhlak-akhlak sosial yang baik. Rasulullah SAW dalam banyak sabdanya telah mengajarkan sebagaimana berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai tingkat usia, bagaimana cara berinteraksi dengan orang tua, dengan anak muda, bahkan dengan teman sebaya dan anak-anak. Dengan upaya ini, maka akan tercipta sifat dan karakter anak berjiwa sosial. Sejak terlahirnya anak ke dunia ini, hingga genap berusia 2 tahun, sudah harus ditanamkan jiwa bermasyarakat pada diri anak. Pendidikan bermasyarakat yang dilakukan sejak dini akan membekas sepanjang masa. Yang keempat, memberikan pengawasan dan perhatian. Perhatian dan pengawasan Rasulullah SAW yang dilakukan terhadap setiap orang di dalam masyarakat telah menggariskan kepada para pendidik suatu metode luhur dalam pendidikan, tata cara efektif dan berpengaruh dalam pembimbingan. Oleh sebab itu, mereka harus berusaha sekuat tenaga dalam mencurahkan segala perhatiannya untuk membahagiakan dan memperbaiki anak, termasuk meninggikan derajat mereka dari segi mental, spiritual, dan moral. Apabila perhatian dan pengawasan yang nyata dapat memberikan manfaat untuk manusia dewasa, maka anak kecil tentu akan lebih bermanfaat. Sebab anak kecil memiliki kecenderungan pada kebaikan, kesiapan fitrah, kejernihan jiwa yang tidak dimiliki manusia dewasa. Dengan kata lain, anak sangat mudah untuk menjadi baik dan terbentuk karakter yang baik pula. Jika memang tersedia faktor lingkungan yang baik dalam rumah, sementara itu pendidik akan mendapatkan kesulitan dalam memperbaiki anak. Jiwa kaum dewasa adalah kaum yang tidak memberikan perhatian dan pengawasannya. Yang kelima, upaya menjaga jasmani dan kesehatan. Keluarga juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan jasmani anak, baik dalam aspek perkembangan maupun aspek pertumbuhan. Asupan gizi yang baik merupakan kebutuhan anak yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap kesehatan manusia secara umum, khususnya kesehatan anak-anak. Banyak sekali anjuran dalam Islam untuk segera berobat, sebab berobat adalah penyembuhan mendasar bagi kesehatan tubuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.